Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Tiara dengan NIM 122160016 Prodi Akuntansi Syariah kelompok 2 akan membahas terkait konsep syariah enterprise story. Konsep syariah enterprise story adalah sebuah teori yang memadukan prinsip-prinsip Islam ke dalam cara perusahaan itu dijalankan. Nah, teori ini melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik sejati semua hal di dunia ini dan manusia hanya diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengelola sumber daya yang ada. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan untuk pemilik modal, tapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan semua pihak yang terlibat. Tujuan utama perusahaan dalam pandangan teori ini adalah menjalankan amanah dari Allah, menciptakan kemaslahatan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan umat secara menyeluruh. Dalam syariah enterprise story terdapat metafora amanah dan metafora zakat. Apa sih metafora amanah itu? Metafora amanah menggambarkan bahwa perusahaan adalah tanggung jawab dari Allah. Manajemen harus menjalankan dengan jujur, adil, dan berpihak pada kemaslahatan bersama, bukan sekedar mengejar keuntungan. Selanjutnya, apa sih itu metafora amanah? Metafora amanah menggambarkan bahwa perusahaan adalah tanggung jawab dari Allah. Manajemen harus menjalankannya dengan jujur, adil, dan berpihak pada kemaslahatan bersama, bukan sekedar mengejar keuntungan. Sedangkan metafora zakat menunjukkan bahwa perusahaan wajib berbagi dengan masyarakat. Zakat menjadi simbol bahwa kekayaan harus memberi manfaat sosial dan perusahaan dianjurkan menyisihkan keuntungan untuk membantu membutuhkan dan menciptakan keadilan sosial. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia dengan NIM 122160031 dari program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak kelompok 2. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang syariah enterprise theory. Jadi teman-teman, syariah enterprise theory ini merupakan teori yang menegaskan bahwa semua kepemilikan itu merupakan milik Allah. Jadi manusia itu hanya mengelola dan bertanggung jawab kepada Allah, kemudian kepada sesama antar umat manusia, serta kepada lingkungan. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan ekonomi itu tersebar ke banyak pihak, bukan hanya satu pihak tetapi ke banyak pihak. Kemudian dalam syariah enterprise teori ini sumber daya yang ada itu merupakan amanah dari Allah sehingga harus dikelola sesuai aturannya. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, dan menjalankan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, kemudian tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, apa yang saya ketahui tentang metafora amanah. Jadi teman-teman, metafora amanah ini menekankan bahwa manusia itu berfungsi sebagai khalifatullah fil ard atau wakil Tuhan di bumi. Yang mana manusia ini mengemban amanah dari Allah untuk menjalankan tugas sesuai dengan kehendaknya. Metafora amanah ini menekankan bahwa organisasi itu tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Amanah ini merupakan tugas universal untuk menyebarkan kebaikan bagi seluruh alam dengan tanggung jawab vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tanggung jawab horizontal kepada manusia dan juga lingkungan. Kemudian yang terakhir itu tentang apa yang saya ketahui tentang metafora zakat. Jadi teman-teman, metafora zakat ini merupakan turunan dari metafora amanah. Jika metafora amanah menekankan bahwa semua yang dikelola adalah titipan dan harus dipertanggungjawabkan, maka metafora amanah lebih menekankan pada bagaimana hasil pengelolaan itu didistribusikan secara adil dan bermanfaat. Nah, dalam konteks organisasi atau bisnis syariah, metafora zakat ini mengubah orientasi dari sekedar mengejar keuntungan menjadi orientasi pada distribusi pemanfaatan yang disalurkan ke berbagai pihak seperti masyarakat dan lainnya. Baik, saya Eka Ahmadasari dengan NIM 121160067 Prodi Akuntansi Syariah dari kelompok 2. Baik, saya di sini menjelaskan tentang konsep enterprise theory. Ini menegaskan bahwa kekuasaan ekonomi tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja, melainkan ke banyak pihak yang disebut dengan stakeholder. Teori ini cocok untuk sistem ekonomi syariah yang ingin memastikan kekayaan
tidak hanya berputar dari kelompok itu saja, melainkan di sini dirasakan manfaatnya oleh banyak orang dalam syariah enterprise theory atau disebut dengan SET, memainkan peran penting dalam mengelola bisnis berbasis syariah, mempromosikan prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan etika bisnis. Selanjutnya ada metafora amanah. Ini digunakan untuk memberikan makna yang lebih mendalam dalam humanis pada aktivitas manusia, terutama dalam konteks organisasi atau bisnis. Dengan metafora ini, organisasi tidak hanya fokus pada kepentingan pemilik, modal, atau laba sementara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kelestarian dalam melaksanakannya. Penerima amanah harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemberi amanah tersebut, sehingga segala aktivitas seperti pengolahan, keuangan, atau bisnis tidak harus mempertimbangkan aspek tanggung jawaban vertikal atau horizontal. Selanjutnya ada metafora zakat. Ini lebih menekankan pada bagaimana hasil pengolahan itu didistribusikan secara adil dan manfaat. Dalam konteks organisasi atau bisnis syariah, metafora zakat mengubah organisasi dari sekedar mengejar keuntungan menjadi organisasi pada distribusi manfaat atau zakat. Ini artinya kinerja perusahaan tidak diukur dari biaya hanya dari besar kecilnya laba, melainkan dari berbagai besar manfaat atau zakat lingkungan dan kesejahteraan stakeholder yang dihasilkan dan distribusikan. Halo semuanya, saya Cintia Dewi dengan NIM 122166076, Prodi Akuntansi Syariah dari kelompok 2. Yang dimana saya akan membahas tentang Syariah Enterprise Story atau juga disebut dengan SET. Syariah Enterprise Story mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemilik utama dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Nah, ada juga yang memaknakan bahwa hakikat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara kita sebagai manusia hanya diberi hak untuk mengelolanya. Nah, sebagai manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam sekitar. Nah, dalam teori ini ada dua metafora penting yang menjadi fondasi utamanya, yaitu ada metafora amanah dan metafora zakat. Pertama yang kita bahas adalah metafora amanah. Nah, dalam syariah, semua yang kita punya, baik harta, waktu, bahkan jabatan, itu bukan milik kita mutlak, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amanah. Nah, dalam bisnis, sebuah perusahaan itu juga dianggap amanah, teman-teman. Nah, artinya kita sebagai pemilik, manajer, atau karyawan itu adalah pengemban amanah. Nah, tanggung jawab kita bukan cuma ke pemegang saham atau kejar untung doang. Nah, tapi juga ke semua pihak terkait, baik karyawan, pelanggan, lingkungan, bahkan masyarakat luas. Nah, jadi kalau bisnis dijalankan dengan prinsip amanah atau metafora amanah, tujuannya itu lebih luas, bukan cuma profit, tapi juga cari keberkahan dan kemaslahatan bersama. Nah, yang kedua ada metafora zakat. Kita tahu zakat itu kewajiban individu, tapi dalam konteks bisnis syariah, zakat ini adalah diperluas menjadi metafora penting. Jadi bayangkan, kalau bisnis kita untung, ada sebagian dari keuntungan itu yang sebenarnya hak orang lain yang membutuhkan. Nah, ini artinya bisnis yang menganut syariah enterprise theory punya kesadaran sosial yang tinggi. Keuntungan nggak cuma buat pemilik, tapi sebagiannya dikembalikan lagi ke masyarakat lewat zakat atau sedekah. Ini nunjukin kalau bisnis itu punya
punya fungsi sosial, bukan cuma ekonomi saja. Nah, jadi metafora zakat ini menegaskan bahwa keberhasilan bisnis nggak cuma diukur dari berapa banyak untungnya, tapi juga seberapa besar dampak positifnya bagi masyarakat dan kontribusinya dalam mengurangi kesenjangan sosial. Meledak.